Assalamualaikum. Salam. Kamu kenapa? Ada masalah kah sama kuliahnya? Jadi gini Bun, tadi Riza gak bisa jawab pertanyaan dari dosen mata kuliah genetika molekuler. Kan jadi malu. Kamu nggak bisa? Emang bahas bab apa sih? Kok bisa sampai gak bisa itu loh? Iya itu bab tentang DNA ekstra kromosomal gitu, susah banget. DNA ekstra kromosomal? Elah itu loh gampang itu. Kecil itu. Nanti besok gampang tak ajari Bunda. Mungkin udah bisa. Iya Tondo, masa kamu lupa? Bunda ini kan dulunya profesor, cuma sekarang alih profesi aja jadi tukang jahit. Nanti Bunda ajarin cara yang gampang, yang kreatif. Ya nanti ajarin ya Bun. Iya, gampang. Halo Riza, aku Koko, si koala. Aku Cici, si kelinci yang lucu. Kami adalah salah satu makhluk hidup yang suka memakan bagian-bagian tumbuhan Seperti dedaunan yang biasa Koko makan, dan wortel ini yang dimakan oleh Cici. pada tubuhku yang tersusun oleh jutaan bahkan miliaran sel dapat berfungsi karena adanya regulasi pada sel-sel tumbuhan yang berkontribusi pada makanan yang aku makan, sehingga memberikan aku tubuh yang penuh energi. Sama seperti Riza, aku juga penasaran bagaimana sih sel dapat menyusun daun hingga dapat menghasilkan energi? Ayo Koko dan kawan-kawan yang lain, mari kita bantu Bunda untuk menjelaskan tentang organisasi DNA ekstra kromosomal pada Riza. Ayo kita lihat lebih dekat seperti apa sel yang menyusun daun. Sel merupakan satuan atau unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Di dalam sel terdapat banyak sekali organel yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Di antaranya, pertama, ada inti sel yang mengandung materi genetik. Kedua, ada retikulum endoplasma kasar yang fungsinya untuk mensintesis protein. Dan juga ada retikulum endoplasma halus yang fungsinya untuk mensintesis lipid. Ketiga, ada vakuola yang fungsinya untuk menyimpan makanan dan berbagai metabolit sekunder. Keempat, ada peroksisom untuk metabolisme lipid. Kelima, ada mitokondria yang berfungsi sebagai organel respirasi. Keenam, ada kloroplas yang fungsinya berperan penting dalam proses fotosintesis. Ketujuh, ada badan Golgi yang berperan sebagai organel yang mengelola serta memodifikasi protein dan lain-lain. Inti sel sebagai organel koordinator memegang peranan penting dalam mengatur regulasi internal sel. Inti sel mengandung materi genetik yang tersusun atas asam nukleat. Pada dasarnya, sel mengandung dua asam nukleat, yaitu RNA dan DNA. Materi genetik berupa DNA yang dijumpai di dalam nukleus disebut sebagai DNA kromosomal. Namun, apakah materi genetik hanya ada di dalam nukleus? Tentunya tidak. Faktanya, terdapat materi genetik atau DNA yang terletak di luar nukleus. DNA itu disebut sebagai DNA ekstra kromosomal. Di dalam sel eukariotik ini, DNA ekstra kromosomal ditemukan pada dua organel, yaitu kloroplas dan mitokondria. Eits, DNA ekstra kromosomal tidak hanya ditemukan pada sel eukariotik loh, melainkan juga ditemukan di sel bakteri. DNA ekstra kromosomal pada bakteri disebut sebagai plasmid. Plasmid inilah yang membuat bakteri mampu mempertahankan eksistensinya di lingkungan yang sangat ekstrim.
sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan regulasi DNA secara normal. Kembali pada sel tumbuhan ya, ayo kita bahas dua organel utama yang mengandung DNA ekstra kromosomal ini. Pertama, yaitu mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang umumnya berbentuk elips, yang berfungsi sebagai organel respirasi yang ada di dalam sel. Mitokondria terdiri atas membran luar, membran dalam, krista, matriks, ribosom, dan DNA mitokondria. DNA mitokondria tersebut tidak semuanya dapat diterjemahkan. DNA tersebut berbentuk sirkuler yang terdiri atas DNA region dan non-region dengan jumlah keseluruhan 16.549 base pair. Fun fact-nya, leluhur mitokondria sama dengan bakteri loh. Mitokondria dan prokariot memiliki beberapa kesamaan, yaitu dari bentuk dan ukurannya. Bentuk DNA keduanya yaitu sirkuler, meskipun tidak semuanya. Sintesis protein dilakukan oleh ribosom 70S dan inhibitornya berupa antibiotik. Reproduksi keduanya melalui pembelahan biner serta proses respirasinya melibatkan proses metabolisme aerobik. Mitokondria merupakan tempat berlangsungnya beberapa bagian dari reaksi katabolisme. Di antaranya yaitu siklus asam sitrat dan transport elektron untuk mengoksidasi asetil-CoA menjadi H2O dan CO2 setelah terjadi glikolisis di sitoplasma. Hal tersebut menyebabkan mitokondria identik dikenal sebagai agen utama respirasi. Yang kedua ada kloroplas. Kloroplas sendiri merupakan organel yang berperan dalam proses fotosintesis. Kloroplas terdiri atas beberapa bagian yaitu ribosom, tilakoid, storma, membran, dan DNA kloroplas. Sama halnya mitokondria, DNA dalam kloroplas juga memiliki dua bagian, yaitu coding dan non-coding. Saat ini, mari kita bahas bagaimana proses biosintesis protein menggunakan DNA ekstra kromosomal dapat terjadi. Salah satunya yaitu pada mitokondria. Biosintesis protein yang terjadi di dalam mitokondria tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh mitokondria itu sendiri. Mitokondria membutuhkan protein fungsional berupa enzim yang berasal dari sitosol. Enzim tersebut merupakan hasil dari translasi menggunakan DNA nukleus. Hal tersebut berarti mitokondria memerlukan support DNA kromosomal sehingga dikatakan bersifat dependen terhadap DNA kromosomal yang ada di dalam nukleus. Pertama, DNA plasmid yang ada di dalam mitokondria ditranskripsi menggunakan RNA polimerase yang berasal dari sitosol sehingga menghasilkan untayan RNA transkripsi. Sebagian dari RNA transkrip tersebut digunakan untuk menjadi tRNAs, small rRNA sebagai subunit kecil dari ribosom, large rRNA sebagai subunit besar ribosom, dan mRNAs sebagai template translasi. Kemudian translasi mRNAs dilakukan oleh ribosom beserta tRNA untuk menghasilkan polipeptida. Polipeptida tersebut selanjutnya akan dihantarkan menuju membran dalam mitokondria untuk dimatangkan. Pematangan polipeptida yang disintesis di mitokondria tidak dapat berlangsung mandiri. Protein luar yang disintesis di sitoplasma, yaitu yang berasal dari template DNA kromosomal berupa enzim, akan membantu pembentukan membrane bound enzyme complexes. Nyatanya,
Hasil translasi DNA kromosomal tidak hanya menyumbang polipeptida tambahan, melainkan juga memasukkan beberapa enzim sebagai berikut. Yang pertama, ada enzim yang dibutuhkan untuk siklus asam sitrat di mitokondria. Kedua, ada enzim replikasi DNA mitokondria. Ketiga, ada RNA polimerase mitokondria. Keempat, sebagai protein penyusun ribosom mitokondria. Kelima, mitokondrial amino acyl tRNA sintetase yang akan membantu perlekatan asam amino yang diimport dari sitoplasma dengan tRNA untuk keberlangsungan proses translasi mitokondria. Dari semua protein yang diimport ke dalam mitokondria mengalami proses khusus. Pertama, protein yang dihasilkan dari proses translasi DNA kromosomal pada sitoplasma disebut sebagai prekursor protein. Prekursor protein tersebut akan diberikan sinyal peptide sebagai sinyal rekognisi yang akan menghantarkan protein prekursor pada phosphorylate reseptor sehingga sebagian protein prekursor dapat masuk ke dalam membran mitokondria. Tahu nggak sih kalau sebenarnya mitokondria kita hanya diwariskan oleh ibu saja? Fenomena ini disebut dengan maternal inheritance, di mana pewarisan gen mitokondria tersebut tidak mengikuti hukum Mendel dan hanya berasal dari gen ibu. Nah, jadi seluruh mitokondria yang ada di dalam selmu berasal dari bundamu, Riza. Jadi harus berbakti dan bersyukur ya pada bunda. Nah, begitu penjelasan singkat tentang organisasi DNA ekstrakromosomal. Penjelasan ibu membuat Cici dan Koko menjadi lebih mudah memahaminya. Tapi bagaimana dengan Riza dan kawan-kawan lainnya ya? Apakah kalian sudah bisa memahami materi yang dijelaskan oleh Bunda? Iya, sudah paham. Gampang kan? Nah, Iya. kalau misalnya sudah paham, Riza pasti bisa jawab pertanyaan ini. Dari yang ngelempar deh bang. Halo Riza, halo Riza. Dari awal. 3. Tarik. Iya, siapa ini si Sigi? Iya kan yuk. Yuk, 1, 2, 3. Sute lu, ayo, Memen. Absen muka kamu kelompoknya siapa yuk?